Rumah Islami episode 9 bersama kelompok belajar Mawarwangi dengan makro Quran surah Al-Baqarah ayat 30, 36 dan 37. Belajar dari kisah Nabi Adam alaihi salam. Dalam Al-Quran ada kisah yang cukup populer tentang ditunjuknya Nabi Adam alaihi salam sebagai khalifah di muka bumi yang selalu disambut dengan nada protes para malaikat karena khawatir bangsa manusia akan berlaku bejat sebagaimana yang sudah-sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak jadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya, apakah engkau hendak jadikan di bumi orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan menguduskan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Setelah itu, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama benda-benda seluruhnya. Selanjutnya, kemampuan tersebut diperlihatkan kepada para malaikat dengan menguji kapasitas mereka. Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kalian memang benar. Malaikat rupanya tak berkutik menjawab tantangan itu. Mereka hanya bisa berkata, Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang artinya, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ketika tantangan yang sama diberikan kepada Nabi Adam alaihi salam, beliau dengan lancar menyebut nama-nama benda itu. Di sini Nabi Adam alaihi salam menunjukkan keunggulannya dibanding malaikat-malaikat yang semula meremehkannya. Kepada Nabi Adam alaihi salam kenapa Nabi Adam alaihi salam bisa menuntaskan tantangan dari Allah sementara malaikat tidak? Jawabannya karena ilmu. Dalam kisah tersebut, Nabi Adam alaihi salam mendapat karunia pengetahuan atau ilmu dari Allah, sementara malaikat tidak. Dengan demikian, di antara unsur pokok yang membuat manusia unggul adalah ilmu. Ilmu hadir lantaran manusia dianugerahi akal. Itulah alasannya mengapa ilmu tidak dimiliki binatang. tidak heran bila Rasulullah bersabda bahwa mencari ilmu adalah fardu bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan.
Atas keunggulan itu pula Nabi Adam alaihissalam mendapat kemuliaan dari Allah. Malaikat dan iblis diperintahkan bersujud menghormatinya. Malaikat patuh dengan instruksi ini, sedangkan iblis membelot karena dikuasai nafsu kesombongan. Iblis pun dikutuk sebagai bagian dari kelompok kafir dan calon penghuni neraka selamanya. Dan Nabi Adam alaihissalam bersama sang istri Hawa dipersilahkan tinggal dalam kenikmatan surgawi. Apakah ilmu saja cukup? Ternyata tidak. Nabi Adam ternyata tidak selalu di posisi atas. Dalam kisah selanjutnya, Nabi Adam tampak tidak kuat menahan godaan setan, sehingga ia bersama Hawa dikeluarkan dari berbagai kenikmatan itu. Allah berfirman, ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Yang artinya, turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kalian ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 36. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa pun tinggal di bumi. Tak seperti sebelumnya, mereka berdua kini tinggal di bumi yang tidak sempurna, mengandung kesenangan sementara dan syarat hawa permusuhan antar sesama. Dalam konteks ini, kekhawatiran malaikat bahwa manusia akan membuat kerusakan di dunia dan saling menumpahkan darah menjadi bermakna. Setelah peristiwa perjerumusan oleh setan itu, Nabi Adam alaihissalam menerima petunjuk kalimat dari Allah, lalu melakukan pertobatan. وَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Yang artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 37. Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Mansur berdasarkan riwayat dari At-Tabrani dalam Al-Awsat memaparkan, ketika Nabi Adam diusir ke bumi, ia mendatangi Ka'bah, lalu sholat 2 rakaat. Allah pun memberikan ilham doa sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dzambi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lamu annahu la yusibuni illa ma katabta li wa ardini bima qasamta li. Ya Allah, sungguh Engkau tahu apa yang tersembunyi dan tampak dariku. Karena itu, terimalah penyesalanku. Engkau tahu kebutuhanku, maka kabulkanlah permintaanku.
Engkau tahu apa yang ada dalam diriku, maka ampunilah dosaku. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu iman yang menyentuh kalbuku dan keyakinan yang benar sehingga aku tahu bahwa tidak akan menimpaku kecuali telah Engkau tetapkan atasku. Ya Allah, berikanlah rasa rela terhadap apa yang Engkau bagi untuk diriku. Allah kemudian menjawab doa Nabi Adam. Hai Adam, aku telah terima taubatmu dan telah aku ampuni dosamu. Tidak ada seorang pun di antara keturunanmu yang berdoa dengan doa sepertimu, kecuali aku ampuni dosa-dosanya. Aku angkat kesedihan dan kesulitannya. Aku cabut kekafiran dari dirinya. Aku niagakan dia melebihi perniagaan semua saudagar. Aku tundukkan dunia di hadapannya, meskipun dia tidak menghendakinya. Apa yang bisa kita petik dari peristiwa terakhir ini, di luar ilmu pengetahuan, manusia membutuhkan petunjuk dari Allah, ilham ataupun agama. Benar bahwa ilmu itu sangat penting dan menjadi pembeda antara makhluk yang bernama manusia dan makhluk yang bernama binatang. Tapi agama jauh lebih penting karena ia menjadi jalan bagi setiap insan untuk berada di fitrah ketuhanan. Dengan ilmu saja manusia masih bisa tersesat. Bukankah peperangan yang mengorbankan jutaan nyawa manusia, kesewenang-wenangan kekuasaan, korupsi uang rakyat, perusakan alam, atau sejenisnya justru berlangsung dan dikendalikan dengan ilmu? Bukankah banyak pula kecanggihan teknologi sebagai produk kemajuan ilmu pengetahuan melahirkan senjata pembunuh, mesin pengerusak, ataupun perangkat pemuas keserakahan manusia? Itulah sisi gelap ilmu pengetahuan, dan agama membuat nilai-nilai luhur akan meneranginya. Agama memberikan garis yang jelas tak hanya tentang bagaimana menghamba kepada Allah, tapi juga manusia memuliakan manusia lainnya dan memuliakan alam sekitarnya. Ilmu pengetahuan tentu bisa sangat bermanfaat, tapi godaan nafsu, ego, keangkuhan yang dimiliki manusia bisa melencengkannya ke arah hal-hal yang nista. Kekhilafan manusia dengan demikian dibentuk oleh dua unsur pokok, yaitu ilmu dan agama ataupun wahyu. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesesatan berpikir dan tindakan melalui cahayanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga kita semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas syiratal mustaqim, dan selalu ditunjukkan ke jalan yang lurus menuju surga. Amin. Amin ya Allah. Amin.